Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah di pagi hari menjelang siang ini kita bisa bertemu dalam rangka pengajian rutin yang mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, mematut-matut diri dan memantas-mantaskan. Karena kita di akhirat nanti itu akan ditimbang semua amal kebaikan tatkala kita lakukan di dunia ini. Karena itu semua orang nanti akan menghadapi apa yang disebut dengan mizan, timbangan. Dan timbangan di dunia ini kan tampang pengadilan kan gitu ya. Harus seimbang. Kita memupuk amal soleh diantaranya adalah dengan pengajian seperti ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu, Allah mengangkat alladzina amanu, orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu derajat, beberapa derajat. Jadi tidak sembarangan yang mengangkat derajat kita itu. Yang mengangkat derajat kita bukan presiden, bukan juga para menteri, bukan gubernur, tapi Allah mengangkat derajat kita. Dengan catatan derajat itu terangkat karena apa? Karena iman dan karena ilmu. Amanu walladzina utul ilma. Nah, itulah upaya yang senantiasa harus kita upayakan dalam kehidupan ini. Usahakan bertambah iman, usahakan juga bertambah ilmu. Bahkan Imam Bukhari menulis satu bab, al-ilmu qoblal qawli wal amal, katanya. Ilmu itu sebelum bertutur kata dan sebelum beramal, landasannya itu. Karena amalan kita itu bisa benar berdasarkan ilmu yang juga benar. Tapi kalau sumber ilmunya salah, ya amalannya juga bisa salah dan keliru. Nah, oleh karena itulah kita berupaya untuk memposisikan diri kita agar derajat kita itu terangkat. Karena iman yang ada di dalam diri kita ini bisa bertambah dan bisa berkurang dia. Karena itu tadi disebutkan derajat seseorang mukmin dengan mukmin yang lain itu dibedakan karena faktor keimanan dan keilmuan. Al-imanu yazid, kata para ulama. Iman bisa bertambah. Yazidu bitta'ah. Dia bertambah karena ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan. Coba saja Bapak rasakan tatkala kita merasa kadar iman kita itu naik. Karena memang ada amal soleh yang sedang kita kerjakan. Semangat hadir pengajian itu, coba Bapak perhatikan amalan Bapak sebelum hadir ke sini itu apa? Mungkin habis sholat duha, sholat subuhnya tadi berjamaah, ada kotak infak dimasukin. Nah, karena amal soleh itu biasanya akan melahirkan anak soleh yang lain. Satu kebaikan akan merembet kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, karena itu disebutkan tatkala di dalam surah Al-Anfal diceritakan tentang orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah idza dzukirallahu, bila dizikirkan nama Allah. Bukan dia yang berzikir. Kalau dia yang berzikir, dalilnya lain. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kamu. Dan perintah zikir itu enggak pernah sedikit. Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dzikran katsira wasabbihuhu. Bertasbihlah, mensucikan Allah, mengucapkan subhanallah. Bukratan di waktu pagi wa asila, dan di petang hari. Tapi yang diminta dalam surah Al-Anfal itu adalah bukan kita yang berzikir, tapi kita dengar. Dzukirallahu, nama Allah dizikirkan. Apa maknanya? Lingkungan sekitar kita adalah lingkungan yang baik. Lingkungan sekitar kita itu adalah lingkungan yang di situ banyak sekali orang yang berzikir. Dan lingkungan terdekat kita itu adalah keluarga. Berarti harus bisa kita yakinkan bahwa di rumah itu kita sering mendengarkan dari istri kita zikrullah. Apalagi sekarang COVID, pandemi.
Orang jarang keluar. Seandainya 2 tahun kita tinggal di rumah ini, lockdownnya itu 2 tahun, tinggal di rumah saja. Tanpa ada zikir gimana? Tanpa ada bacaan ayat suci Al-Quran. Nah karena itulah ayat ini menunjukkan kepada kita pentingnya bi'ah, milieu, lingkungan. Lingkungan yang kemudian di situ ada dzikirallah, disebutkan nama Allah. Dan 5 waktu disebutkan nama Allah itu lewat kumandang azan kan. Kita dengar itu. Lafaz Allah dikumandangkan, ada getaran lalu melangkah kita ke masjid. Kita tidak ingin menyanyiakan panggilan itu misalkan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari salat untuk menuju sebuah kemenangan. Minimal kita menang melawan hawa nafsu kita yang lagi asik nonton TV, yang lagi asik sibuk bekerja, yang lagi sibuk-sibuk apa gitu, apalagi hari Jumat. Idza nudiya lis-shalah, bila dipanggil untuk salat min yaumil jum'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah datang untuk ingat Allah kan. Badarul bai', tinggalkan seluruh kesibukan bisnismu, enggak akan habis bisnis itu, enggak akan selesai urusan dunia. Karena itulah diminta untuk hadir sejenak pada hari Jumat untuk salat Jumat. Setelah itu silahkan bisnis. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Usai salat, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi, cari rizki karunia Allah itu. Tapi kalau sudah waktunya salat, ya salat, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ disebutkan iman yang bisa bertambah dan bisa berkurang itu karena kita mampu menciptakan lingkungan yang baik, yang paling kecil di dalam lingkup keluarga, anak juga sama, frekuensinya sama. Jangan sampai bapak ibunya rajin sholat, anaknya enggak. Jangan sampai tidak diperhatikan anaknya ini. Bapak ibunya cinta pengajian, anaknya anti pengajian. Nah, jadi sekali lagi lingkungan penting. Lalu kemudian wa idza tuliyat, nah bila dibacakan, tuliyat alaihim, kepada mereka ayatuhu, ayat-ayatnya, zadathum imana, bertambah iman. Nah berarti kan iman ini bisa bertambah karena ketaatan yang sedang kita kerjakan, karena lingkungan baik yang senantiasa mengelilingi dan menyertai kita. Kalau ingin tahu sebetulnya keluarga kita seperti apa, kalau mau bermuhasabah, tema apa yang paling sering dibahas oleh keluarga itu? Keluarga kecil ini, ada bapak, ada ibu, ada anak, ditakdirkan mereka ngobrol sehari, 2 hari, 3 hari, berapa pekan, berapa bulan, setahun, 2 tahun, kan begitu aja. Apa sih yang dibahas oleh keluarga itu? Itulah kualitas keluarga kita. Bicaranya bisnis, berarti keluarga ini pedagang. Bicaranya peningkatan aset, ya berarti keluarganya itu. Bicaranya pendidikan, ya pendidikan, keluarga itu kualitasnya. Bicaranya Quran, berarti kualitas keluarga itu adalah kualitas keluarga Quran. Kamu gimana bacaan Qurannya? Kenapa kok tidak ingin punya cita-cita menghafal Quran? Karena tadi itu, lingkungan, dibacakan ayat-ayatnya lalu bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah, lalu mereka menegakkan salat. Di ujung itu apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah mukmin yang benar. Lahum darajat, bagi mereka derajat. Jadi usaha kita adalah bagaimana dari waktu ke waktu kita berupaya untuk meningkatkan derajat kita. Darajatin indallah maghfirat, dan dapat ampunannya lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi, apa yang sedang kita upayakan dari waktu ke waktu adanya penambahan iman, karena iman ini rentan mendapatkan yangkus, berkurang. Jangan-jangan gara-gara begadang malam, lalu begadangnya ini tidak jelas gunanya untuk apa, itu adalah satu kesalahan. Dan biasanya satu kesalahan kalau tidak segera istighfar, tidak segera bermuhasabah, tidak segera disadari, akan melahirkan rentetan kesalahan-kesalahan juga. Orang yang bangun malam berwudu, lalu kemudian sholat, ditakdirkan hanya 1 rakaat saja, niatnya witir, dia akan mudah untuk datang ke masjid. Dia akan ringan untuk bersedekah, dia akan ringan untuk menghadiri majelis ilmu, majelis talim, karena tentram dia dengan lingkungan seperti itu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah lah hati ini kemudian akan menjadi tenang, tentram.
Tapi begitu ada satu kesalahan, gara-garanya begadang, imbasnya apa? Imbasnya adalah ketiduran lalu tidak sholat berjamaah. Terlambat sholat subuhnya, imbasnya itu adalah juga sama. Imbasnya baca Quran jadi malas, imbasnya adalah tidak mau hadir majelis ilmu, begitu seterusnya. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala amat sangat memuji orang-orang yang senantiasa berupaya untuk menambah selalu amal solehnya untuk memperberat timbangan kelak pada hari akhirat di mizannya, timbangannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Apa artinya khairan yarahu? Kebaikan yang nanti dia lihat. Khairan yarahu. Apa khairan yarahu? Kebaikan yang nanti akan dia lihat pada hari kiamat. Karena dia wa may ya'mal, dia beramal. Apakah amalnya besar? Enggak juga. Mithqala dzarrah. Dzarrah itu terjemahannya banyak. Terjemahan dzarrah itu ada yang menerjemahkan sebesar biji sawi. Sebagian menerjemahkan apa? Ada atom, Pak. Pokoknya apa yang terkecil itu disebut dzarrah. Ada yang menerjemahkan sebesar debu, tapi baik. Khairan yarahu. Nanti akan dia lihat hasilnya pada hari kiamat. Itu masuk dalam timbangan amal solehnya. Ya'mal mithqal dzar khair yarahu. Kebaikan. Nah, yang bisa membuat kita ini baik itu apa diantaranya? Diantaranya itu adalah hati yang baik. Ah, ini di sini pusat kendali. Jadi yang perlu dibaikin itu apa? Ya baik hati. Orang bisa saja baik amalnya, tapi hatinya nggak baik. Siapakah itu? Orang munafik. Orang munafik di masa Nabi itu baik dalam kacamata masyarakat pada saat itu. Orang munafik sholat nggak? Sholat. Walaupun ada malas-malasnya. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila mudzabdzabina baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha illa. Itu cerita tentang munafik. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu suka menipu Allah. Apa masalahnya orang munafik itu? Masalah mereka bukan masalah amal. Masalah mereka di sini. Karena itu definisi munafik yudhirul Islam, yudhir amal saleh, menampakkan keislaman dan amal soleh. Wa yubtin, tapi di batinnya busuk. Yubtin al-kufr, di hati mereka ada kekufuran. Tapi ini munafik dalam pengertian i'tiqad, keyakinan. Karena ulama membagi ada nifak i'tiqadi dan ada nifak amali namanya. Nifak keyakinan inilah yang dianut oleh orang-orang munafik dulu di masa Rasul tatkala tinggal di Madinah. Tapi untuk kita ada yang modelnya itu, tapi juga ada nifak amal. Dia muslim tapi punya pekerjaannya orang munafik. Nah, hadis tentang tanda-tanda munafik itu 3. Nah, itu kaitannya adalah nifak amal. Dia tetap muslim tapi pekerjaannya ya idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Cara bohong, dikasih amanah dia tidak amanah, khana, berkhianat. Wa idza wa'ada, janji dia ingkari. Dia tetap muslim tapi pekerjaannya kerjaan orang munafik. Nah, jadi sekali lagi upaya kita untuk menambah amal soleh itu tidak mesti juga harus besar-besar amalannya. Tapi yang penting juga adalah bagaimana membuat hati ini bisa menjadi baik. Karena itulah faktor keikhlasan itu menjadi penting. Orang bisa sholat, itu pekerjaan berat sholat itu. Kita mondar-mandir 5 kali ke masjid. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat itu kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tapi Quran bilang apa? Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Sudah berat sholat itu. Tidak semua orang juga bersemangat mengerjakannya. Giliran ada yang sholat, kata Quran celaka. Gara-garanya apa? Kan di sininya. Alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un. Orang-orang yang riya, berarti tidak ikhlas dalam beramal. Sehingga rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah wa rubba amalin saghirin rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah, kata para ulama. Boleh jadi amalan itu kecil dibesarkan oleh niatnya. Dan betapa banyak amalan yang besar dikecilkan oleh niatnya, bahkan tidak hanya dikecilkan oleh niatnya, diberangus habis gara-gara niatnya yang salah dan keliru. Nah, dicontohkan seperti apa? Nanti disiat dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang ikhlas wa ikhdharun niyah.
Itu bab ikhlas dan menghadirkan niat. Karena niat itu diminta juga hadir, dimunculkan. Saya ingin datang pengajian, nah itu kan hadir dia kan, walaupun tidak perlu dilafadzkan pakai nawaitu an ahdur pengajian lillahi ta'ala. Tapi kalau hadirnya itu, ya kita dapat pahala dari sisi niat kita itu lillahi ta'ala. Kira-kira ada nggak niat yang bisa kita hadirkan lain selain tadi, selain hadir pengajian? Saya ingin silaturahim, saya ingin dapat tambahan ilmu. Berarti kan 3 niatnya hadir, berarti 3 dia pahalanya. Ihdharun niyah, dihadirkan niat. Karena itu babnya disebut tidak hanya sekedar babun niyah, babul ikhlas, tidak, ikhdhar, hadir dia. Nah, makin banyak kita hadirkan niat, makin besar pahalanya. Tapi kalau niatnya sama sekali nggak ada, ya niatnya ya hadir, dapat makan, dapat pengajian, tapi pahala belum tentu. Ini luar biasa Islam mengatur. Yang perlu diperbaiki terlebih dahulu agar baik itu adalah masalah hati. Nah, jadi sekali lagi, karena orang bisa tergelincir masalah niat. Diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, pengadilan di akhirat itu memanggil 3 orang yang punya profesi besar. Karena kita ini nanti diadili, wa kullun atihi yaumal qiyamati farda. Kullun atihi yaumal qiyamah. Semua kita akan datang menghadap Allah yaumal qiyamah pada hari kiamat, farda, individu. Walaupun kita pernah satu ormas, satu organisasi, satu partai misalkan. Apakah bisa membantu dan membela kita kartu anggota itu? Enggak. Yang bisa bantu itu KTP kita, Muslim. Nah, dipanggil, kerjaanmu apa? Kata dia begini, saya mujahid, pejuang Islam. Kata yang pertama. Pertanyaan begini, apakah semua orang Muslim itu adalah manusia yang berjihad? Semuanya itu apakah pergi ke medan perang? Enggak kan? Quran itu bicara begini, minal mu'minina rijalun. Dari orang-orang beriman ada segelintir laki-laki saja yang mau berperang. Wal yumahisallahu alladhina amanu. Allah mentahmis. Tahmis itu artinya menyaring. Jadi begini, urut-urutannya. Ini muslim. Lalu ada muslim pejuang. Karena memang punya kepentingan dia untuk berjuang dan membela Islam. Jadilah kita menyebut dia punya pekerjaan sebagai seorang mujahid di samping muslim. Dari mujahid ini, apakah semua syuhada? Enggak. Kan ada yang balik dia, tidak mati syahid. Jadi ada muslim, ada mujahid, ada syuhada. Syuhada inilah orang-orang pilihan. Karena itulah kenapa dulu para sahabat itu kalau diminta Nabi berperang, semuanya berangkat. Kenapa? Karena belum tentu juga mati syahid. Contohnya siapa? Khalid misalnya. Khalid bin Walid itu sejak muslim masuk Islam, pejuang dia, bahkan panglima perang. Semua perang diikuti, semua perang dia hadir. Tidak ada absen untuk menebus tatkala dia mampu mengalahkan Nabi dalam perang Uhud kan. Akhirnya begitu dia muslim, posisi panglima itu tetap dia sandang. Nabi memang memposisikan orang seperti itu. Anzilin nasa manazilahum. Posisikan orang sesuai dengan martabat dan kedudukannya. Akhirnya dia panglima. Tapi katanya begini, apakah Khalid mati syahid? Enggak, matinya di tempat tidur. Begitu dia mau wafat, didatangi oleh para sahabat berkunjung. Apa curhatnya sebelum meninggal? Ishtaraktu fi jami'il ma'arik. Saya ikuti seluruh medan tempur. Wa ma baqiya fi jismi illa fihi atharu rumhin wa sayfin wasilah. Tidak tersisa dari tubuhku ini kecuali di sana sini ada bekas tombak, ada bekas pedang, ada bekas anak panah. Karena dia kan memimpin panglima. Panglima itu dulu kan terus di depan, sasarannya kan banyak itu. Sehingga dia bilang gitu. Tapi katanya, saya ingin mati syahid. Tapi Allah takdirkan saya nggak dapatkan itu. Sekalipun saya panglimanya. Dan saya ikut medan tempur. Dan sekian banyak luka dalam tubuhku itu. Hakadha amutu kama yamutul ba'ir. Katanya. Lihatlah, saya akan mati seperti matinya hewan. Antara keinginan dengan takdir yang sudah Allah berikan kepada seseorang. Karena itulah tidak semua orang muslim itu mujahid dan tidak semua mujahid mati syahid. Dalam satu medan tempur yang lain, ada orang kafir datang menemui Nabi. Apa katanya? Ya Rasulullah, saya simpati dengan Islam dan perjuanganmu. Saya ingin bantu, tapi apa yang harus saya lakukan? Uslim summa uqatil au qatil summa uslim, katanya. Saya masuk Islam dulu, baru saya ikut berperang, atau uqatil, karena ini medan tempur, uqatil, saya ikut perang dulu, summa uslim, lalu kemudian baru nanti usai perang saya masuk Islam. Apa kata Nabi?
aslim summa qatil. Islamlah kamu, mengucapkan dia kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ikut perang. Begitu perang, lam yasjud sajdah disebutkan, tidak pernah sujud walaupun sekali, mati syahid. Tidak perlu pakai penantian panjang seperti Khalid tadi panjang itu. Hanya sebentar saja akhirnya dia meninggal. Berarti dia meninggal ini membawa amal, pembawa niat, Pak. Membawa syahadat di sini. Amalnya hampir nggak ada dia. Usai perang, Nabi memeriksa, lalu nyari, kayaknya tadi ada sahabat baru kita. Ternyata dia ditemukan di kalangan yang wafat sebagai syuhada. Apa komentar Nabi kepada lelaki ini? Sahabat baru kita ini, amila qalilan wa ujira katsiran. Amalnya qalil, pahalanya besar. Masuk surga langsung. Kenapa? Faktor niat, faktor kebersihan hati. Karena itulah apa yang membuat terhalangnya orang masuk surga? Karena penyakit hati. Dan penyakit hati yang paling besar itu adalah sombong. Kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar. Coba, enggak masuk surga yang masih menyimpan di dalam hatinya apa? Sebesar dzarrah, disebut lagi dzarrah. Sebesar debu, sebesar biji sawi, sebesar atom, la yadkhulul jannah, penghalang. Karena itulah orang yang dulu ada di surga gara-gara sombong dikeluarkan. Siapa? Iblis. Aba wastakbar disebutkan. Usjudu li Adam. Sujud pada, enggak mau kata dia. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih unggul. Engkau ciptakan dia dari tanah, aku diciptakan dari api. Kan akhirnya Quran bilang, keluar kamu dari surga. Jadi surga itu menolak orang sombong. Yang sudah di dalam aja terusir. Yang baru mau masuk terhalang aja. Nggak bisa masuk. Karena itulah di antara tugas kita itu adalah membersihkan dan menjadikan hati ini baik, qalbun salim, majelis taklim, ibadah-ibadah sunnah, istighfar, salawat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan jadi tenang. Kembali kepada hadis tadi, kerjaan apa? Jihad. Kata Allah, kadzabta. Kamu bohong. Engkau memang mujahid. Liyuqal. Tapi motivasimu hanya ingin mendapat gelar sebagai pemberani, sebagai orang hebat, sebagai pahlawan. Hanya itu niatnya. Nah, jadi hati-hati. Sehingga kata para ulama, amalin kabir, pekerjaan ini kan besar. Tidak semua muslim mujahid, tidak semua mampu ke medan perang. Tapi tatkala ada yang mengambil peran itu, kalau dia salah pasang niatnya saja, akhirnya apa? Malaikat dipanggil yulqa finnar. Orang ini akhirnya dicampakkan ke dalam api neraka. Dipanggil yang kedua, apa profesimu di dunia? Allah takdirkan saya banyak harta, katanya, banyak duit. Saya berinfak dan bersedekah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Memang itu engkau lakukan liyuqal annaka jawad, hanya sekedar ingin dapat simpati dan gelar jawad, dermawan. Malaikat dipanggil yuqdhafu finnar. Masalahnya, apakah semua orang mampu bersedekah? Enggak semua mampu. Tapi begitu ada yang mampu pun, kalau kemudian dia salah mengelola kebersihan jiwanya, bermasalah dia. Yang ketiga apa? Nah, ini juga berat. Saya penghafal Quran, katanya. Kadzabta. Wah, berat, kamu dusta. Kamu memang bergelut dengan itu. Liyuqal annaka qari. Tapi hanya sekedar ingin dapat gelar qari, pembaca saja. Padahal Quran itu bisa dijadikan sebagai hidayah dan pedoman kalau diamalkan. Tidak cukup dibaca. Diperlombakan ada satu musabaqah, qari'ahnya cantik, lalu membaca firman Allah, kullil mu'minina ayaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada lelaki mukmin menundukkan pandangannya. Enggak tahu artinya. Mata ini pada melihat semuanya. Allah. Nah, jadi sekali lagi, mari kita bersihkan hati, niat, motivasi, karena inilah modal masuk surga. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim disebutkan. Di hari nanti, pada hari kiamat, yaum la yanfa'u malun wala banun, tidak berharga, tidak bermanfaat, tidak bernilai malun, harta, banun dan anak-anak.
illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, niat ini lalu kemudian kita usahakan untuk selalu dibenahi. Begitu Bapak keluar rumah, kalau niatnya baik, lalu ada apa-apa di jalan, tertulis dia seperti niatnya. Allah berfirman, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih, summa yudrikhul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Siapa saja yang keluar dari rumahnya, niat dan motivasinya adalah hijrah karena Allah dan Rasulnya, di tengah jalan dia meninggal, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sudah ditandatangani pahalanya itu. Waqa'a ajru, dia pasti dapat pahala. Nah, ini kan hanya sekedar keluar rumah, apalagi diniatkan tadi, hadirkan banyak sekali niat-niat yang amal soleh. Nah, yang kedua adalah ya di samping niat, ya mari kita milih-milih amal. Ilal ladzina amanu wa amilus solihah. Apa amal soleh yang sesuai dengan minat, bakat, keinginan kita, yang di situ kita kemudian istiqomah di dalamnya. Karena orang nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama komunitas pilihannya tatkala di dunia ini. Orang masuk surga, surga itu kan juga variasi, tuftah, dibukakan, ada samannya disebutkan. Ada pintu surga yang 8. Nah, dalam hadis disebutkan, ada orang yang keahliannya berjihad, seperti tadi itu. Wa man kana min ahlil jihad, du'ya min babil jihad. Dia pejuang, memang hidupnya berjuang. Konteks cerita di masa ulama-ulama salaf misalkan. Ada Abdullah bin Mubarak namanya, tabi'in. Tapi disebutkan tentang sirahnya, kalau bisa ada saat sekarang itu luar biasa. Profil Abdullah bin Mubarak itu kalau mau bicara manusia ideal, selain sahabat itu adalah beliau. Alim, ilmunya banyak sekali, bukunya banyak dia karang. Tajir, kaya raya, kaya luar biasa. Jadi kalau dia ngajak orang haji, sekampung diajaknya. Apalagi mujahid. Setiap ada medan tempur, kalau dia tidak berangkat sendiri, dia membiayai proyek-proyek jihad di masa itu. Sehingga disebutkan dia ini yujahid sanah wa yahujju sanah, disebutkan. Setahun dia pergi nyari proyek-proyek jihad, tahun berikutnya dia berangkat haji. Yujahid sanah wa yahujju sanah, disebutkan sampai seperti itu. Ini kan luar biasa, tapi nggak semua orang bisa seperti itu kan. Sehingga disebutkan wa man kana min ahli sadaqah, karena kondisi fisiknya lemah lalu dia tidak bisa berjihad, tapi ada orang yang mampu bersedekah, du'iya min babis sadaqah, dia akan dipanggil dapat surganya dari pintu sedekahnya. Ada yang jihad nggak bisa, sedekah juga nggak punya, tapi rajin sholat. Wa man kana min ahli sholat du'iya min babis sholat, modalnya sholat wajib, sholat sunnah, sholat rawatib, modalnya masuk surga. Puasa, ada yang modalnya puasa, dia rajin puasa saja. Nah, dia mampu puasa sunnah dikerjakan Senin Kemis, Arafah, nanti bulan Muharram, Asyura, puasa Syawal, puasa Daud. Nah, sum yauman, waftir yauman, hari ini buka, besok puasa, begitu seterusnya. Dia ingin dapat surganya dari pintu itu. Nanti ada pintunya, namanya Ar-Rayyan. Rayyan itu artinya penghapus dahaga. Begitu mendengar ini, Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, apa mungkin semua orang bisa dapat surga dari keseluruhan pintu-pintu itu?" "Na'am," kata Nabi. Bala ya Abu Bakrin, wa arju an takuna minhum." Dan saya berharap engkau salah seorang di antaranya yang berhak mendapatkan seluruh pintu-pintu surga itu. Karena itulah afdal al-bashar ba'dal anbiya itu adalah Abu Bakrin. Manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Karena itulah menyandang sebagai khalifah. Nah, berarti ada orang dapat surga sesuai klasifikasinya itu. Nah, kita lalu kemudian milih mana ini. Kita ingin dapat nanti celengan itu dari komunitas apa yang hendak kita pilih. Nah, Allah menurunkan surah Az-Zumar. Apa artinya Az-Zumar? Kelompok. Ya, bahasa sekarang komunitas. Nah, komunitas nanti Az-Zumar itu ada kelompok yang digiring menuju surga, ada kelompok digiring menuju neraka. Nanti baca di akhir surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, digiring orang-orang yang beriman menuju surga zumara, dengan kelompoknya masing-masing, para nabi sendiri. Karena itulah yang paling pertama mengetuk pintu surga adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin nanti semuanya pemimpin.
Kira-kira pemimpin tuh lebih banyak apa lebih sedikit dibandingkan yang dipimpin? Lebih dikit kan? Karena itu identifikasinya cepat. Kalau dia nggak adil, gampang hisapnya. Para hakim nanti juga sama, para jaksa, para pedagang, semuanya akan dikelompokkan satu persatu. Nah, orang kafir juga sama. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Para pemimpin zolim ngumpulnya sama Fir'aun nanti. Nah, jadi sekali lagi kita ini ingin mendapatkan surga, di samping keikhlasan tadi itu, amal soleh apa yang menjadi pilihan kita? Kita sendiri yang memilih. Saya inginnya masuk surga lewat pintu apa? Nah, karena itulah Imam Nawawi mencantumkan sebuah bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin, judulnya gini, Babu kathrati turuqil khair. Bab begitu banyak jalan menuju kebaikan. Banyak sekali jalan menuju kebaikan itu, dan banyak jalan untuk bisa menuju surga. Salah satu hadisnya sebagai penutup, gara-gara orang kehausan lalu bantu seekor kucing. Masuk dia ke dalam sumur, lalu dia isi sepatunya, lalu dia minumkan kepada kucing. Dalam riwayat lain ada kalb, anjing. Lalu kemudian hilang hausnya anjing itu. Apa disebutkan? Diampuni dosanya, ghafarallahu lahu wa syakaralah. Allah mensyukuri perbuatan itu. Dalam riwayat Bukhari ditambahkan wa adkhalahul jannah, dimasukkan ke dalam surga gara-gara nolong anjing yang lagi kehausan. Begitu sahabat dengar, terasa aneh bagi sahabat kan? Apakah orang bisa masuk surga hanya dengan membantu hewan? Apa kata Nabi? Likulli kabidin rotbah ajar. Menolong semua yang bernyawa, kamu dapat pahala. Apakah hewan ataupun manusia? Kalau hewan saja kita bantu, kita dapat pahalanya, bagaimana membantu sesama umat manusia. Nah, kiranya semoga ini memotivasi kita semuanya. Dan sebentar lagi kita memasuki bulan Dzulhijjah. Ada amal soleh diminta kita untuk memperbanyak. Ma min ayyamin disebutkan. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh itu lebih baik daripada apapun yang kita kerjakan. Sampai sahabat bertanya, walal jihad, apakah bisa disaingi dengan jihad? Tidak bisa disaingi, kecuali orang yang keluar berjihad tidak pulang kecuali tinggal nyawa dan namanya. Itu amal soleh selama bulan Dzulhijjah. Termasuk diantaranya korban puncaknya. Fasholli li rabbika wanhar. Tapi tidak hanya korban, puasa diperbolehkan 1-9. Walaupun puncaknya adalah puasa Arafah, tapi boleh mulai awal itu. Walayalin asyar, wal fajri walayalin asyar. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam shawab. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.